warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliuningsih, NIM 2018-320-209. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Islamisasi pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu apa itu maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut para pengusung gagasan ini, tujuan-tujuan ini dapat ditemukan atau disarikan dari sumber utama hukum Islam dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, ketika bicara tentang maqasid syariah, tidak akan terputus pada makna kemaslahan. Maqasid syariah atau tujuan dari syariah ini dijabarkan atas terjaga dan terlindunginya agama, terjaga dan terlindunginya jiwa, terjaga dan terlindunginya akal, terjaga dan terlindunginya keturunan, dan terjaga dan terlindunginya harta. Selanjutnya, sistematika tujuan perusahaan Islami berbasis maqasid syariah. Nah, yang pertama itu ada menjaga agama. Analoginya seperti ini, jika kita melihat di masjid ada seseorang baru memeluk agama Islam, sebelum dan sesudah ia memeluk agama Islam, apa perbedaannya gitu? Perbedaannya pastinya adalah setelah ia memeluk agama Islam, ia wajib beribadah, makruh dan muamalah sesuai syariat Islam. Dengan demikian, semenjak ia masuk atau memeluk agama Islam, ia memiliki sistem penilaian terhadap dirinya dan lingkungannya berdasarkan cara pandang syariah Islam itu sendiri. Nah, sebagaimana dalam perusahaan juga, jika suatu perusahaan memasukkan dalam anggaran dasarnya sebagai perusahaan Islami, maka perusahaan tersebut akan menjalankan perusahaan sesuai kepada kepatuhan syariah. Perusahaan seperti ini jelas perusahaan Islami. Yang kedua ada menjaga jiwa atau nafas. Pada perspektif perusahaan, menjaga jiwa ini dimulai dari pertanyaan apa yang harus mengisi tubuh perusahaan sehingga ia perusahaan terus hidup. Nah, sebagaimana manusia mengisi tubuhnya dengan makanan dan minuman agar ia tetap dapat hidup. Pada suatu perusahaan yang menjadi sumber pemasukan utama adalah penjualan kan. Terus jika penjualan pada suatu perusahaan tidak terjadi atau nol, maka perusahaan tersebut tetap akan terbebani oleh biaya. Pada kondisi ini, perusahaan menjadi sakit. Dan jika tetap dibiarkan, tidak terjadi penjualan, maka perusahaan terancam bangkrut. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor nafas atau faktor jiwa ini pada maqasid syariah dianalogikan sama dengan faktor penjualan pada perusahaan. Selanjutnya ada akal atau menjaga akal. Manusia diharuskan menjaga akal sebab akal adalah salah satu perbedaan mutlak antara manusia dengan selain manusia. Berikutnya, menjaga keturunan. Setiap manusia normal pada umumnya ingin memiliki keturunan. Nah, keturunan yang diinginkan dalam Islam adalah keturunan yang berkuantitas dan berkualitas. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, faktor keturunan pada maqasid syariah dianalogikan sama dengan faktor keuntungan dan keberkahan pada perusahaan. Selanjutnya harta. Harta laksana bahan bakar pada kendaraan. Jika suatu sistem perusahaan telah lengkap tersedia, tetapi jika tidak ada dana, maka sistem tersebut sulit untuk dijalankan dengan baik. Seperti jika suatu kendaraan tetapi tidak memiliki bahan bakar, maka kendaraan tersebut tidak dapat berjalan. Nah, berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa faktor harta pada maqasid syariah dianalogikan sama dengan faktor modal dan manajemen keuangan pada perusahaan. Berikutnya ada interaksi stakeholder, pengendali dan pemeriksa dalam perusahaan Islami. Dalam Islam, semua stakeholder harus dilindungi hak dan kewajibannya dari segala resiko yang mungkin timbul dari aktivitas sebuah perusahaan. Semua stakeholder diperlakukan sebagai satu kesatuan kelompok. Oleh karena itu, Islam memiliki sebuah konsep yang memfasilitasi kebutuhan manusia berdasarkan prioritas usaha manusia. Konsep tersebut disebut dengan konsep maslahah. Ada pengendalian. Pengendalian ini terdiri dari 5 komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan aktivitas pemantauan. Dan yang ketiga, yang terakhir itu ada pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan ini harus meliputi perencanaan pemeriksaan,
pengujian, serta pengevaluasi informasi, pemberitahuan hasil, dan menindaklanjutinya atau follow up. Oke, yang terakhir ada prinsip penata kelolaan perusahaan. Nah, prinsip-prinsip ini ada prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, kemandirian, dan kewajaran. Nah, dari semua prinsip-prinsip inilah yang mendasari proses dari mekanisme pengelolaan berdasarkan perundang-undangan dan etika bisnis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.